Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan kami, kelompok debat. Balance gak balance, harus balance. Buat kalian yang baru join channel kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita di bawah ini. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video berikut ini. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau jadi yang memiliki nilai jual. Perusahaan manufaktur ini identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa, dan tenaga kerja. Apa saja sih ciri-ciri perusahaan manufaktur? Nah, yang pertama, pendapatannya berasal dari penjualan. Yang kedua, memiliki persediaan fisik. Yang ketiga, aktivitasnya melakukan kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Yang keempat, biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang kelima, melakukan perhitungan barang pokok produksi pada laporan keuangan laba rugi. Yang keenam, terdapat perhitungan harga pokok penjualan pada laporan keuangan laba rugi. Contoh perusahaan manufaktur di Indonesia yaitu PT Astra, PT Indofood, PT Semen Indonesia, dan lain sebagainya. Berikutnya, apa saja sih akun-akun pada perusahaan manufaktur? Nah, yang pertama, adanya pembelian bahan baku. Yang kedua, adanya persediaan bahan baku. Yang ketiga, adanya persediaan barang dalam proses. Yang keempat, adanya persediaan barang jadi. Dan yang kelima, adanya ikhtisar harga pokok produksi. Biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Untuk metode pencatatan pada perusahaan manufaktur bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan sistem periodik, yaitu dilakukan secara berkala, dan yang kedua yaitu secara sistem perpetual yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus. Berikut ini adalah aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, dari kas dibayarkan untuk biaya bahan baku yang dibeli, lalu disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku, dan diminta untuk barang dalam proses, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibebankan. Lalu, kas juga dibayarkan atau dialokasikan untuk biaya manufaktur lain-lain seperti tenaga kerja langsung, overhead pabrik seperti tenaga kerja tidak langsung, bahan baku tidak langsung, pemanasan, listrik, tenaga, asuransi, penyusutan, biaya tidak langsung lain-lain. Kemudian kembali ke barang dalam proses, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibebankan. Lalu ke biaya barang yang telah selesai dan dipindahkan ke persediaan barang jadi hingga ke harga pokok penjualan. Nah, seperti itulah aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Berikut ini adalah gambar dari kegiatan produksi perusahaan manufaktur yang dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian dilangsungkan kepada tenaga kerja langsung dan membebankan pada biaya produksi. Setelah pembebanan dilanjut ke dalam proses produksi. Proses produksi ini menyesuaikan barang apa yang akan dibuat menjadi barang jadi. Untuk siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur dimulai dari bukti transaksi, menganalisis bukti transaksi. Setelah itu dilakukan tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini dimulai yang pertama yaitu pencatatan dalam jurnal khusus. Setelah melakukan pencatatan pada jurnal khusus, dilanjutkan pencatatan pada buku besar.
Buku besar ini bisa menggunakan buku besar pembantu, tergantung dalam perusahaan yang kita tangani, apakah memerlukan buku besar pembantu atau tidak. Setelah itu, kita melakukan tahap pengikhtisaran, yaitu mengisi neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang dilanjutkan ke dalam kertas kerja atau neraca lajur. Setelah itu kita mengisi jurnal penutup. Setelah mengisi jurnal penutup, kemudian kita melakukan penutupan buku besar atau menutup buku besar. Setelah itu mengisi neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir yaitu adalah tahap pelaporan, yaitu laporan keuangan. Langsung saja, selanjutnya kita akan ke contoh soal dasar akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan barang dagang proses awal yaitu 40.000, persediaan bahan baku awal yaitu 60.000, sedangkan bahan baku tersedia dipakai sebanyak 810.000, jumlah pemakaian bahan baku yaitu sebanyak 785.000, BTKL artinya biaya tenaga kerja langsung yaitu 500.000, biaya TKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung sebanyak 220.000, bahan penolong yaitu 50.000, BOP atau biaya overhead pabrik lain-lain yaitu 50.000, biaya asuransi mesin yaitu 12.000, biaya sewa gedung pabrik yaitu 160.000, dan biaya depresiasi mesin pabrik yaitu 50.000. Sedangkan persediaan barang dalam proses akhir periode yaitu 30.000. Lalu kita akan mencari, hitunglah besarnya harga pokok produksinya. Langsung saja, yang pertama kita masukkan persediaan barang dagang proses awal yaitu 40.000, lalu ke pemakaian bahan baku terdiri dari persediaan bahan baku awal yaitu 60.000, pembelian bahan baku yaitu 750.000 kita jumlahkan, maka dapatlah bahan baku tersedia dipakai yaitu 810.000. Dan kita masukkan persediaan bahan baku akhir yaitu 25.000, kita kurangkan, dapatlah pemakaian bahan baku sebanyak 785.000. Biaya tenaga kerja langsung yaitu 500.000, BOP-nya yaitu yang terdiri dari BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung sebanyak 220.000, biaya bahan penolong yaitu 50.000, BOP lainnya yaitu 50.000, biaya asuransi mesinnya yaitu 12.000, biaya sewa gedung pabrik yaitu 160.000, biaya penyusutan mesin pabrik yaitu 50.000, kita jumlahkan maka dapatlah 542.000. Lalu kita jumlahkan pemakaian bahan baku, biaya TKL, dan jumlah keseluruhan BOP-nya, maka dapatlah biaya produksinya yaitu 1.827.000. Lalu kita jumlahkan biaya produksinya dengan persediaan barang dalam proses awal tadi yaitu sebesar 40.000, maka dapatlah barang siap digunakan yaitu sebanyak 1.867.000. Lalu kita kurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir yaitu sebanyak 30.000, maka dapatlah harga pokok produksi yaitu 1.837.000. Nah, begitulah contoh soal dasar akuntansi perusahaan manufaktur. Gimana? Mudah kan? Nah, oke guys, mungkin segitu aja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang salah atau mungkin penjelasan yang kurang dimengerti. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih buat kalian yang udah join, udah like, dan udah komen, dan juga udah subscribe channel kita. See you next time untuk video selanjutnya bersama kami, Kelompok Beber. Balance gak balance, harus balance.